Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, hari ini teman-teman kelas 4 alhamdulillah telah masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang ketiga berjudul Perangkat dan Cara Kerja Komputer. Oke, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Yuk kita simak videonya. Oke, sebelum masuk ke pertemuan hari ini, kita mengulas sedikit pertemuan pada bab lalu atau pertemuan lalu. Nah, pada bab sebelumnya, kita telah belajar tentang fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word. Di antaranya untuk menyimpan dokumen, terus mengatur halaman di Microsoft Word, bagaimana cara menutup dokumen, membuka dokumen, dan lain-lain. Nah, ini di antaranya. Ini adalah bagaimana cara untuk mengatur halaman dokumen. Di sini ada margin, ada orientation, size, kolom, dan pengaturannya terdapat pada menu page layout atau layout. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengetahui bahwa untuk mencetak dokumen atau print pada Microsoft Word, kita dapat menekan tombol shortcut Ctrl dan huruf P secara bersamaan pada keyboard atau dengan mengklik menu file lalu pilih print. Sedangkan untuk save atau menyimpan, kita bisa menekan tombol Ctrl dan huruf S. Bedanya save as dengan save biasa. Kalau save as itu untuk menyimpan dokumen yang baru, gitu ya teman-teman. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan mengenal perangkat komputer, menghidupkan komputer dan mengoperasikannya. Tapi hari ini kita fokus pada mengenal perangkat komputer, oke? Oke, kita mulai ya teman-teman. Dibuka bukunya di halaman 36-37. Yuk kita buka buku informatikanya atau buku TIK-nya. Kita akan membahas perangkat komputer. Oke, jadi perangkat komputer itu terdiri atas beberapa bagian. Nah, komputer merupakan perangkat teknologi informasi komunikasi atau TIK yang mengolah data menjadi informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk memproses data menjadi informasi dengan kecepatan tinggi, akurat, dan andal. Nah, berikut ini adalah perangkat komputer yang terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, bagian utamanya ya, di antaranya ada layar monitor, lalu ada keyboard, ada central processing unit atau CPU, ada juga mouse seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh alat yang menggunakan teknologi komputer. Nah, sekarang semua alat yang dapat menerima, mengolah, menyimpan, dan mengeluarkan gambar berupa teks, gambar, dan suara adalah alat yang menggunakan teknologi komputer gitu. Jadi ada teknologi komputer gitu di dalamnya. Nah, apa-apa aja sih contoh alat yang menggunakan teknologi komputer? Ternyata banyak banget karena seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, di sini nih ada contohnya yang pada layar, ada tablet, ada laptop atau notebook, ada smartphone, dan lain-lain. Ada juga palm top ya. Nah, palm top itu adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya sangat kecil seperti sebesar telapak tangan. Nah, namun pada umumnya ini nih, perangkat-perangkat ini menggunakan teknologi komputer di dalamnya. Nah, semua jenis komputer terdiri atas hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Oke, kita mulai dulu dari perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang dapat kita lihat dengan mata atau berwujud. Perangkat keras ini atau hardware berupa peralatan fisik dari sebuah komputer. Nah, jadi perangkat keras atau hardware itu adalah perangkat yang dapat kita lihat gitu ya, dapat berwujud gitu.
Nah, kita mulai dari perangkat yang utama. Di sini ada CPU atau CPU tulisannya, yang dibaca CPU dengan kepanjangan dari Central Processing Unit. Prosesor atau CPU adalah sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor atau CPU ini untuk kemudian diolah dan menghasilkan data-data yang diinginkan dari user atau pengguna. Jadi hardware atau perangkat keras CPU Central Processing Unit ini bertugas untuk melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak gitu. Jadi semuanya akan diproses dan melewati CPU atau prosesor ini. Sebenarnya nggak terlalu besar ukurannya teman-teman, hanya kotak seperti ini. Tapi ini adalah komponen yang sangat penting pada penggunaan komputer. Oke, selanjutnya selain CPU, komponen perangkat keras pada komputer ada yang namanya motherboard. Nah, seperti ini tampilannya motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks seperti komputer. Jadi di sini ada seperti papan gitu ya. Papan dengan banyak sekali port-port untuk kabel-kabel gitu dan juga colokan-colokan ya di sini ya. Nah, itu berfungsi untuk agar terhubung suatu sistem elektronik yang baik dan disambungkan di sini semua di motherboard. Selanjutnya, tak hanya CPU dan motherboard, komponen selanjutnya pada perangkat keras komputer adalah memori komputer. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi sementara sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Nah, bentuk dari memori komputer itu seperti ini nih. Ya teman-teman, panjang seperti ini berwarna hijau. Oke. Selanjutnya, ada penyimpanan data sekunder. Nah, penyimpanan data sekunder ini atau secondary memory adalah penyimpanan pada komputer yang tertuju pada HDD atau hard disk drive. Hard disk drive adalah tempat penyimpanan data dan dokumen. Penyimpanan ini disebut hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data dalam cakram logam yang ada di komputer. Nah, seperti ini nih kurang lebih gambarnya ya. Ini adalah HDD. HDD itu tempat untuk menyimpan data. Jadi kalau misalnya di laptop kita itu ada gambar, habis download materi pembelajaran gitu, disimpannya di sini. Nah, HDD disebut juga dengan memori sekunder atau secondary memory. Nah, disebut memori sekunder karena jenis memori ini menjadikan data-data atau file yang ada di dalamnya dapat diakses dan tersimpan secara permanen selama tidak menghapusnya. Oke, selanjutnya ada perangkat input atau perangkat masukan. Nah, perangkat input atau input device berfungsi untuk memasukkan data baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input diantaranya adalah ada keyboard, ada mouse, ada scanner, dan juga ada joystick. Jadi, perangkat-perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data kita nih. Jadi ketika teman-teman mengetik, nah itu butuh perangkat kan. Nah, salah satu perangkatnya adalah keyboard. Dan salah satunya lagi juga ada mic ya, mikrofon. Ini juga perangkat input untuk memasukkan suara. Oke, selanjutnya ada habis input perangkat masukan, ada juga perangkat output atau perangkat keluaran. Nah, perangkat output atau perangkat keluaran atau output device merupakan perangkat keluaran hasil dari proses data atau program. Hasil tersebut dapat dibaca di layar monitor atau cetakan kertas. Berbagai macam output device diantaranya
ada monitor, ada printer, dan juga speaker. Jadi intinya ketika teman-teman kalau ingin memasukkan suara, masukkan gambar, masukkan teks gitu berarti menggunakan perangkat input. Sedangkan kalau teman-teman mau melihat hasilnya berupa cetak, suara, maupun di layar itu menggunakan perangkat output. Oke, tidak hanya perangkat jaringan, tidak hanya perangkat input dan output, tetapi terdapat juga perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih sehingga dapat saling berbagi data. Contoh jaringan internet adalah modem, kartu jaringan, dan jaringan nirkabel. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang hardware atau perangkat keras pada komputer, sekarang kita akan belajar lagi nih yang disebut juga dengan software atau perangkat lunak. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud dan tidak dapat terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Jadi kalau software ini teman-teman dia itu nggak bisa dilihat secara fisik gitu. Nah, perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak sendiri itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada perangkat lunak sistem operasi dan ada perangkat lunak aplikasi, gitu. Nah, karena perangkat lunak itu sendiri dibagi menjadi dua, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak, kita membutuhkan yang namanya perangkat lunak sistem operasi. Nah, sistem operasi itu maksudnya gimana, Bun? Nah, sistem operasi ini berfungsi untuk mengoperasikan laptop atau komputer teman-teman. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai iOS, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Symbian, dan lain-lain. Jadi, untuk sistem operasi ini yang berfungsi untuk mengoperasikan komputer atau laptop kalian seperti itu. Oke, perangkat lunak, masih berbicara tentang perangkat lunak ya. Tadi kan perangkat lunak dibagi menjadi dua. Oke, sekarang kita bahas perangkat lunak yang satunya nih. Perangkat lunak adalah program yang menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, membuat dokumen, dan permainan. Contohnya ada Mozilla Firefox nih, ada Google Chrome kalau kalian mau cari data di internet ya, Microsoft PowerPoint, ada Photoshop, dan program-program lainnya. Nah, yang disebutkan di atas ini adalah perangkat lunak atau software aplikasi. Jadi bukan sistem operasi ya, tapi perangkat lunak atau software aplikasi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana atau apa saja perangkat-perangkat komputer. Ada perangkat keras, ada juga perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih bagaimana sih cara menghidupkan komputer yang baik. Nah, untuk menyalakan komputer, pastikan teman-teman kabelnya itu terhubung dengan listrik yang sudah terpasang dengan baik. Setelah itu, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Untuk langkah pada laptop ya, untuk langkah menyalakan komputer, kita dapat menekan tombol power pada laptop kita yang ada di depan atau di samping kanan kiri atau di belakang. Tapi belakang samping gitu maksudnya ya. Nah, untuk menyalakan komputer ini pastikan teman-teman terhubung dengan kabel listrik yang sudah terpasang dengan baik. Pastikan dicolokinnya gitu ya, disatukan dengan sumber listrik itu dengan baik dan tidak ada kabel yang terkelupas. Oke, sampai kita di kegiatan hari ini. Apa ya kegiatan hari ini? Nah, jadi kegiatan hari ini adalah teman-teman kita melakukan bagaimana cara menyalakan komputer, laptop, atau handphone kita. Tadi sudah Bunda sampaikan ya, kalau misalnya menyalakan komputer atau laptop itu cukup menekan tombol powernya. Kalau laptop menekan tombol powernya saja satu kali itu sudah bisa mengaktifkan atau menjalankan
program komputer. Sedangkan untuk personal komputer seperti di lab komputer yang ada di sekolah itu membutuhkan beberapa tombol, diantaranya satu tombol CPU dulu kita nyalakan dan yang kedua tombol monitor. Untuk yang menggunakan handphone, teman-teman bisa mematikan dulu, minta bantuan ayah bundanya dimatiin dulu handphonenya, lalu kalian bisa dinyalakan lagi gitu ya. Kenapa sih bunda meminta teman-teman untuk praktek juga yang di handphone? Iya, karena perangkat handphone juga kan memiliki sistem yang sama seperti komputer ya kan, sama-sama menggunakan sama-sama termasuk perangkat teknologi komputer gitu, karena di dalamnya itu ada chipnya, ada memorinya gitu ya, ada CPU-nya juga di dalam handphone itu. Oke, jadi selamat mencoba teman-teman, silahkan mempraktekkan, boleh divideoin, boleh difotokan ketika kalian mencoba menyalakan komputer, laptop atau handphone. Oke, dan ada lagi nih kegiatan hari ini. Silahkan mengerjakan halaman 40 yang Ayo Berpikir. Hanya ada 5 soal, silahkan. Kalau jawabannya tidak muat di sini, silahkan kalian bisa di staples aja jawabannya, boleh di kertas HVS maupun di buku tulis gitu ya, disobek dulu satu lembar, staples di sini di halaman 40. Atau mau langsung ditulis di buku tulis, silahkan. Nah, kalau sudah semuanya, baru deh silahkan dikirim ke Google Form. Seperti itu ya. Oke, ini ada beberapa tutorialnya, teman-teman silahkan disaksikan untuk tutorial yang mengerjakan menggunakan handphone. Oke, nah kalau misalnya kalian mengerjakan menggunakan komputer atau laptop, cukup dinyalakan saja laptop atau komputernya gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang praktiknya menggunakan handphone, cukup dimatikan dulu handphonenya ya, dan polisi mati, terus dinyalain deh. Nah, seperti ini, tunggu sampai loading selesai. Pada saat posisi seperti ini, teman-teman bisa di screenshotkan aja, lalu dikirim ke Google Form. Oke? Ketika seperti ini nih, kalian coba nyalain. Nah, kayak gini ya. Oke, selamat mencoba. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, alhamdulillah hari ini kita telah belajar tentang perangkat komputer. Perangkat-perangkat komputer itu sendiri terbagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu contohnya ini ada motherboard sama HDD atau hard disk drive. Nah, ini kan bisa kita lihat gitu ya, bisa kita sentuh, dilihat dengan jelas gitu. Dan ternyata perangkat komputer yang perangkat lunak juga ada nih. Seperti ini, contohnya ada perangkat lunak sistem operasi, ada perangkat lunak aplikasi, dan keduanya ini adalah saling berkaitan dan saling membutuhkan. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu perjumpaan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya, komentar yang positif dengan nama dan kelas kalian di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, juga subscribe video Bunda, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Thank you for watching, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.